Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Satria dengan NFP 33246041. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penugasan materi P-Minimart menggunakan Pentaho, yang dimana itu meliputi dengan pembuatan IRD awal, start skema, dan juga aplikasinya di Pentaho mulai dari transformation hingga jobnya. Nah, di sini kita mulai dari IRD awalnya. Nah, bisa dilihat di layar ini merupakan IRD dari sistem operasional, yaitu database V-Minimart sebagaimana yang dikirimkan oleh Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Isbatuddin, yang dimana itu tabelnya kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tabel yang terpecah-pecah. Contohnya saja di mana di wilayah ini ada 3 tabel yang terpisah mulai dari cabang, kota, dan juga provinsi, yang dimana itu semuanya mengarah ke satu tujuan, yaitu lokasi. Kenapa kok seperti ini? Tujuannya itu adalah kelancaran sistem operasional, di mana sistem kasir itu menembak ribuan transaksi per hari, dan juga database itu butuh proses insert yang cepat. Desain ini ternormalisasi untuk mencegah kasir menginput data ganda atau salah ketik. Tapi masalahnya struktur ini itu hanya ideal untuk kasir, tapi kurang meyakinkan untuk tim analisa bisnis. Yang misal kalau manajer minta berapa total pendapat produk X di provinsi Y, maka sistem itu harus melakukan banyak join, misal dari wilayah sendiri, kemudian ada 3 tabel, dan kemudian dijoinkan lagi ke tabel transaksi penjualan yang kemudian disambungkan ke produk dan juga MS harga harian gitu. Nah, hanya untuk melihat berapa banyak penjualan produk X di provinsi Y. Nah, maka disinilah peran untuk membuat sebuah arsitektur baru, yang dimana dalam kasus ini adalah star schema, yang merupakan suatu penerapan dari konsep OLAP. Nah, di sini kita menjawab kebutuhan analisa bisnis itu menggunakan star schema seperti yang ditampilkan di layar ini. Target dari ini itu adalah ingin melihat, misal contoh kita ingin melihat metrik pendapatan secepat mungkin gitu. Di desain ini kita menggunakan tabel-tabel yang terpecah itu menjadi bentuk yang dinormalisasi, yang dimana tabel cabang, kota, dan provinsi tadi yang ada 3 ini kita satukan menjadi satu tabel, yaitu dim cabang ini. Begitu juga dengan karyawan, produk, dan juga waktu. Yang kemudian di tengah dari keempat tabel dimensi ini ada tabel fakta yang dinamai dengan fact penjualan, yang dimana merupakan jantung dari skema ini. Tabel fakta ini itu tuh bersih dari teks, yang dimana isinya murni dari metrik berupa angka yang bisa dihitung, yang dimana dalam kasus ini itu yaitu tadi melihat metrik pendapatan, isinya itu adalah jumlah pembelian dan juga total pendapatan, serta surrogate key untuk menyambungkannya ke tabel-tabel dimensi tadi. Apa itu surrogate key? Surrogate key adalah pengganti dari natural key, yang dimana itu lebih robust atau lebih tahan terhadap error karena tidak bisa berganda seperti itu. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya? Untuk aplikasinya sendiri, kalau kita lihat di Pentaho ini ada 1, 2, 3, 4 transformasi untuk keempat tabel dimensi, dan juga 1 transformasi untuk tabel faktanya. Nah, misal kita lihat di sini, kita lihat ambil di transformasi dimensi cabang. Nah, itu terdiri dari satu, yaitu tabel input yang merupakan awalannya. Di sini kita membuat suatu query SQL yang dimana itu terdiri dari 2 klausa join, yang dimana untuk menggabungkan data cabang, kota, dan provinsi dari database operasional kita yang tadi. Nah, kemudian data yang sudah diinputkan di sini itu akan dilakukan insert dan update ke ke tabel baru, yaitu dim cabang.
yang dimana kalau tadi kan kita ambil di koneksi sumber minimart dan kita ambil ini tabelnya ya, dan kita ambil kembalikan ke tabel baru yaitu di cabang seperti itu. Nah, kemudian kita pasangkan menggunakan kode cabangnya, yaitu kita ambil kode cabangnya sebagai referensi utama dari key yang akan kita gunakan. Nah, tujuannya itu supaya tidak ada data yang berganda. Yang kalau cabangnya baru, itu datanya akan dimasukkan dan kemudian secara otomatis akan di-generate sebuah ID baru yang disebut surrogate key. Seperti yang saya jelaskan tadi. Konsep dua kotak ini tuh persis sama untuk untuk ketiga dimensi lainnya, yaitu mulai dim produk, dim karyawan, dan dim waktu yang tentu saja menyesuaikan dengan tabel awalnya. Kemudian kalau kita lihat transformasi faktanya itu lebih panjang daripada transformasi dari tabel dimensinya ya, yang dimana ada tabel input, ini ada database lookup dari keempat tabel dimensi yang mengelilinginya, kemudian kalkulator untuk melakukan perhitungan, dan juga tabel output untuk melakukan input ke database. Nah, kalau lihat ini tabel inputnya itu merupakan penyatuan dari dari tabel TR penjualan dan juga MS harga harian, yang dimana kita supaya tahu kenapa harga produk tersebut saat transaksinya terjadi. Nah, tapi masalahnya aliran data yang keluar dari sini itu masih membawa natural key, yang kalau kita lihat di sini, kita lihat previewnya. Nah, bentuknya itu seperti ini, cabang 039, terus sama sampai itu. Nah, maka dari itu supaya lebih cocok, itu kita melakukan pengecekan sebanyak 4 kali untuk setiap tabel dimensinya, yang dimana dari kalau kita lihat tadi kan cabang 039, cabang dash 039 itu akan diubah menjadi sebuah surrogate key. Yang kalau kita lihat, nah ini ya, dari yang kode cabang ini itu akan diganti menjadi SK cabang yang berupa surrogate key itu ya. Nah, begitu pula untuk produk, karyawan, dan juga waktu. Setelah semua key-nya itu diubah menjadi angka atau surrogate key, kemudian akan dimasukkan ke dalam kalkulator, di mana itu isinya adalah mengalihkan membuat total penjualan, yaitu A kali B, yang dimana A-nya itu adalah jumlah pembelian dan B-nya itu adalah harga yang berlaku di cabang. Nah, kemudian setelah dilakukan perhitungan jumlah pembelian, hasilnya itu akan diinputkan ke tabel output, yang dimana akan mengalir ke database. Yang kalau kita lihat di sini, fact penjualan, hasilnya seperti ini, yang dimana untuk per cabangnya kita bisa lihat total penjualannya adalah seperti berikut ini. Nah, supaya lebih mudah untuk menjalankan transformasi-transformasi yang ada, yang dimana transformasinya sendiri itu ada 5 ya, supaya lebih mudah itu kita jadikan satu di sebuah job, yang dimana saya kasih nama job underscore minimal underscore dw, yang dimana tugas job ini sendiri itu adalah sebagai mandor yang mengatur atau sebagai manajer yang mengelola dari transformasi-transformasi yang ada. Yang di sini urutannya itu adalah mulai dari transformation 2, transformation 3, transformation 4, transformation 5. Yang dimana kalau yang di sini urut adalah mulai dari cabang, produk, karyawan, dim waktu, dan fact penjualan. Nah, kemudian mari kita buktikan di sini. Nah, di sini kan kita sudah punya isinya. Misal kita hapus ya. Kita hapus isinya. Fact penjualan kosong ya. Kemudian kita jalankan di sini. Nah, kita refresh. Nah, akhirnya sudah berjalan lagi dan sudah
terbuktikan berhasil seperti itu. Nah, sekian mungkin penjelasan dari saya terkait dengan penugasan P Minimart mulai dari IRD, Star Skema, penugasan di operasionalnya di Pentaho dan juga hasilnya di database. Sekian dari saya. Untuk segala kekurangannya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.